Setiap orang pasti menginginkan masa tua yang tenang dan sejahtera. Disinilah peran dana pensiun sangat penting. Lembaga ini membantu kita merencanakan keuangan jangka panjang agar setelah kita berhenti bekerja, kita masih mendapatkan penghasilan yang layak. Dana pensiun bukan hanya soal tabungan di hari tua, tapi merupakan wujud tanggung jawab finansial sejak dini. Sementara itu, di tengah masyarakat, koperasi simpan pinjam menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi menjadi salah satu solusi yang cukup mudah bagi para pelaku usaha kecil maupun menengah. Tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam, koperasi simpan pinjam juga menjadi wadah bagi para anggotanya untuk saling menguatkan. Kini, dunia keuangan terus bertransformasi. Jasa keuangan digital atau financial technology mengubah cara kita mengelola keuangan, mulai dari transaksi digital, pinjaman online, hingga investasi berbasis aplikasi, semuanya bisa dilakukan melalui sentuhan jari. Meskipun begitu, kemudahan ini perlu disikapi dengan literasi dan prinsip kehati-hatian. Mari memperdalam pengetahuan kita mengenai ketiga lembaga keuangan ini. Dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan jasa keuangan digital Sebagai bagian penting dalam sistem ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan ekonomi, perencanaan masa tua menjadi hal yang krusial. Salah satu solusinya adalah dana pensiun, lembaga keuangan non-bank yang menjamin kesejahteraan karyawan setelah masa kerja berakhir. Namun, bagaimana jika dana pensiun yang seharusnya menjadi jaminan masa depan justru bermasalah? Simak selengkapnya. Dana pensiun adalah program yang mengumpulkan iuran karyawan dan perusahaan untuk dibayarkan saat masa pensiun tiba. Di Indonesia, dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dikelola langsung oleh perusahaan. Contohnya PT Taspen untuk pegawai negeri sipil. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dikelola oleh bank atau lembaga keuangan seperti DPLK BNI atau DPLK Mandiri. Tujuannya sangat mulia, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan, memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat, serta meningkatkan citra perusahaan. Namun, bagaimana jika pengelolaannya tidak transparan? Mari kita lihat kasus berikut ini. Pengelolaan dana pensiun tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kasus yang menggemparkan adalah penyimpangan dana PT Asabri, sebuah badan usaha milik negara yang mengelola dana pensiun untuk anggota TNI dan Polri. Berikut kronologi selengkapnya. Di tahun 2014 sampai 2019, dana peserta dialihkan ke investasi berisiko tinggi, seperti saham dan reksadana, tanpa izin dari otoritas jasa keuangan. Investasi ini dilakukan tanpa analisis yang matang, sehingga berpotensi merugikan peserta. Lalu di tahun 2020, terungkap kerugian mencapai 10 triliun akibat mismanagement dan dugaan korupsi. Banyak peserta yang khawatir dana mereka tidak bisa dikembalikan. Dan pada tahun 2021, Direktur Utama PT Asabri dan beberapa pihak lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses hukum pun berjalan, tetapi kerugian yang sudah terjadi sulit untuk dipulihkan sebelumnya. Pemirsa, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun. Peserta harus aktif memantau dan memastikan dana mereka dikelola dengan baik. Bagi Anda yang memiliki dana pensiun, selalu periksa rekam jejak lembaga pengelolaannya. Pastikan mereka diawasi oleh OJK dan memiliki laporan keuangan yang transparan. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak jelas. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas terkait koperasi.
Koperasi merupakan salah satu alternatif bagi para pensiunan untuk menyimpan dana pensiun, terutama bagi para pensiunan yang terdapat di wilayah yang kurang terjamah oleh bank konvensional. Menurut data yang dirujuk dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 hingga 2024, tercatat terdapat 131.617 unit koperasi yang berada di Indonesia. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, koperasi tidak luput dari berbagai catatan hitam, seperti kasus gagal bayar yang sempat terjadi di wilayah Indonesia. Lalu, apa yang menjadi penyebab koperasi gagal bayar, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat belajar melalui kasus yang sempat terjadi di Indonesia? Mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke dalam kasus gagal bayar yang sempat terjadi di Indonesia, mari kita pahami terlebih dahulu apa saja peran koperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dengan prinsip kekeluargaan. Seperti yang telah kita ketahui, koperasi memiliki 3 sumber utama permodalan. Yang pertama, yaitu modal sendiri. Yang kedua, modal pinjaman. Dan yang terakhir, modal penyertaan. Dari ketiga sumber utama permodalan koperasi dan berbagai sumber permodalan koperasi lainnya, pada kenyataannya koperasi masih saja terjerat pada masalah likuiditas, sehingga adanya hal tersebut menyebabkan adanya kasus gagal bayar. Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah kasus gagal bayar oleh Koperasi Indosuria yang terjadi pada tahun 2020. Pada kasus gagal bayar tersebut, kerugian yang dicapai sebesar ratusan triliun rupiah. Koperasi Indosuria awalnya menjanjikan bagi hasil bagi para anggotanya sebesar 9 hingga 12% per tahunnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Koperasi Indosuria ternyata tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perlu diketahui, Koperasi Indosuria berdiri pada tahun 2012 di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di wilayah Gambir. Para anggota Koperasi Indosuria diwajibkan untuk menyetorkan 20 juta sebagai simpanan bulanan dan sebesar Rp500.000 sebagai simpanan pokok. Kasus gagal bayar ini dimulai pada tahun 2020, tepatnya bulan Februari, di mana Koperasi Indosuria mengirimkan surat yang berisi pemberitahuan kepada nasabah bahwa uang yang terdapat di deposito tidak dapat dicairkan dengan dalih hanya bisa dilakukan setelah 6 bulan hingga 4 tahun, tergantung dengan nominal aset under management. Lalu, pada tanggal 7 Maret 2020, para nasabah mengaku mendapatkan pemberitahuan dari Koperasi Indosuria via WhatsApp bahwa uang tabungan dapat ditarik oleh nasabah mulai tanggal 9 Maret dengan batas pengambilan Rp1 juta per nasabah. Selang 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2020, nasabah diundang untuk pertemuan dengan ISP. Dan di situ para nasabah diminta untuk memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Pada tanggal 12 Maret, isu Koperasi Indosuria pun mulai mereda. Sayangnya, tak lama setelah itu, pada tahun 2021, isu Koperasi Simpan Pinjam Indosuria kembali merebak hingga menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memanggil pihak Kementerian Koperasi. Pertemuan itu pun mengungkap kegagalan Koperasi Indosuria dalam membayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang. Hingga pada puncak persidangan pun dimulai pada September 2022 dengan total dana yang terkumpul dari 23.000 nasabah ditaksir mencapai 106 triliun rupiah. Terdakwa Henry Surya selaku pemilik Koperasi Indosuria divonis bersalah atas dugaan penipuan dan penggelapan uang dengan hukuman dituntut 20 tahun penjara serta denda sebesar 200 miliar. Lalu, dari adanya kasus gagal bayar tersebut, kita dapat belajar mengenai banyak hal. Salah satunya yaitu tentang kiat-kiat sebagai anggota koperasi untuk menciptakan rasa aman dan tenang. Apa saja itu? Berikut rangkumannya. Pertama,
Cek legalitas koperasi dengan memastikan koperasi terdaftar di Dinas Koperasi atau memiliki izin dari OJK. Serta cek track record pengurus melalui media maupun laporan keuangan. Kedua, hindari janji bagi hasil yang tidak wajar. Waspadai jika terdapat koperasi yang mengiming-iming return tinggi, misalnya lebih dari 10% per tahun. Karena idealnya, koperasi yang sehat menawarkan bunga simpanan maksimal 6 hingga 8% saja. Ketiga, dengan aktif sebagai anggota dalam kegiatan perkoperasian. Sebagai anggota koperasi, diharuskan untuk terus aktif dalam memantau rapat anggota tahunan dan laporan keuangan koperasi. Laporkan ke OJK jika koperasi terindikasi melakukan penyelewengan. Koperasi seharusnya menjadi solusi keuangan inklusif, bukan sumber masalah. Dengan terus meningkatkan literasi, kita bisa memilih koperasi yang aman dan bermanfaat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Kayla, yaitu mengenai jasa keuangan digital. Dulu, koperasi simpan pinjam jadi solusi utama bagi masyarakat yang membutuhkan akses keuangan. Tetapi sekarang, semuanya berubah. Kita hidup di zaman serba digital, mau menabung, transfer, ataupun berbelanja, semua bisa dilakukan hanya melalui smartphone. Berkat layanan seperti m-banking, e-wallet, dan e-money, kita bisa hidup senyaman ini. Nah, itu semua termasuk dalam instrumen jasa keuangan digital. Jasa keuangan digital adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi, internet, dan perangkat elektronik untuk memudahkan kita dalam bertransaksi di era digital ini. Jadi, kita bisa menabung, membayar tagihan, transfer, sampai investasi, semuanya melalui smartphone. Ada 3 jenis utama layanan keuangan digital yang sering kita pakai berdasarkan fungsinya, yaitu e-wallet, e-money, dan digital banking. E-wallet seperti OVO, GoPay, dan Dana biasanya digunakan untuk berbelanja, membayar parkir, ataupun membayar tagihan. E-money seperti Flash atau e-money mandiri biasanya berbentuk kartu dan lebih sering digunakan untuk membayar transportasi seperti kereta ataupun tol. Sedangkan digital banking, contohnya Genius, Blue, atau Livin by Mandiri, merupakan layanan perbankan yang lengkap yang langsung menggunakan aplikasi. Kita bisa top up, menabung otomatis, bahkan mengatur keuangan bulanan melalui fitur-fitur ini. Layanan keuangan digital semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari kita. Misalnya, kita bisa berbelanja di warung ataupun pedagang kaki lima hanya dengan memindai kode QR melalui aplikasi e-wallet. Kita juga tidak perlu jauh-jauh ke kantor PLN hanya untuk membayar tagihan listrik. Semua ini menunjukkan bahwa layanan keuangan digital semakin terintegrasi dalam kehidupan masyarakat dari berbagai latar belakang. Beberapa keunggulan jasa keuangan digital meliputi 1. Cepat dan efisien. Kita tidak perlu lagi mengantri di bank. Yang kedua, hemat biaya dan waktu. Yang ketiga, data transaksi jelas. Kita bisa mengeceknya kapan saja. Yang keempat, keamanannya yang semakin membaik berkat adanya OTP, PIN, dan biometrik. Dan yang paling penting, layanan ini membuat akses keuangan lebih terbuka, termasuk untuk orang yang tinggal di daerah terpencil. Sayangnya, tidak semua orang bisa langsung menikmati layanan ini. Terdapat tantangannya juga. Yang pertama, literasi digital yang masih rendah di Indonesia. Yang kedua, terbatasnya jaringan internet. Dan ketiga, tidak semua orang mempunyai smartphone. Maka dari itu, perlu adanya edukasi digital dan infrastruktur yang mendukung, supaya semua lapisan masyarakat bisa ikut menikmatinya. Meskipun praktis, jasa keuangan digital mempunyai resiko, salah satunya yaitu penipuan atau scam. Pernah ada kasus sebuah ibu rumah tangga yang menerima pesan palsu dari bank melalui WhatsApp. Ia diminta untuk mengklik link dan memasukkan PIN, dan hasilnya saldo tabungannya ludes dalam hitungan menit. Supaya hal itu tidak terjadi kepada Anda, ingat ini, jangan pernah membagikan PIN ataupun OTP meski yang menghubungi mengaku dari bank. Hindari mengklik link yang mencurigakan dan pastikan hanya menggunakan aplikasi yang resmi. Aktifkan notifikasi transaksi dan jangan mudah percaya dengan hadiah. Bijak menggunakan teknologi, aman dari penipuan. Koperasi simpan pinjam, jasa keuangan digital, dan dana pensiun merupakan instrumen yang penting dalam sistem keuangan nasional yang terus berkembang. Ketiganya mencerminkan bagaimana akses keamanan dan keberlanjutan harus menjadi prioritas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara literasi, regulasi, dan teknologi agar sistem keuangan Indonesia semakin tangguh, inklusif, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Banyak sekali pilihan kita untuk mengelola keuangan. Mulai dari dana pensiun untuk persiapan di masa tua, koperasi dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang memberikan banyak manfaat untuk anggota, dan jasa keuangan digital yang semakin memberikan kenyamanan untuk kita bertransaksi sehari-hari. Adanya layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan non-bank mempermudah kita untuk melakukan transaksi keuangan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, kita sebagai pengguna layanan tersebut harap bijak dan berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan bagi kita menjadi salah satu dari korban dari sederet kasus yang kerap terjadi di Indonesia. Maka, pilihlah layanan yang transparan, aman, dan kredibel. Saya Janis Syahan. Saya Kaila Nani Putri, Dan saya Najma. kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dan salam Salam finansial.